Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A yang beranggotakan Adelio Axel, Agustina Dwi Rahmawati, Alicia Shiva, Dewa Iganiu, dan Erina Safira. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai Renaissance. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih Renaissance itu? Mengapa Renaissance bisa terjadi? Dan apakah dampak dari Renaissance? Maka dari itu, yuk simak video ini sampai selesai. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang garis besar Renaissance, seperti latar belakang kemunculan Renaissance, awal mula Renaissance, proses kemunculan Renaissance, dan mengapa Renaissance bisa berkembang di Italia. Serta siapa saja sih tokoh-tokoh seni yang terkenal pada masa perkembangan Renaissance ini? Makin penasaran kan dengan topik yang kita bahas? Mari kita kupas satu persatu. Kata Renaissance diambil dari bahasa Italia, yaitu rinascita, yang berarti lahir kembali. Lahir kembali dalam hal ini dapat diartikan sebagai lahirnya kembali kebudayaan Yunani kuno yang sempat tenggelam. Istilah Renaissance pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh bernama Giorgio Vasari. Vasari mengemukakan bahwa istilah Renaissance digunakan untuk menggambarkan semangat kembalinya kesenian di Italia yang dilandasi oleh kesenian Yunani dan Romawi klasik. Sedangkan, menurut sejarawan dan kritikus Swiss Jacob Burckhardt yang menggunakan konsep Renaissance sebagai periode penemuan dunia dan manusia di Italia pada abad 14 hingga 16, ini ditandai dengan sifat individualisme yang lebih berani disampaikan dalam bentuk pemikiran tetapi juga dalam bentuk tindakan. Lalu, sebenarnya apa sih esensi dari Renaissance ini? Esensi dari Renaissance dapat dilihat dari pandangan bahwa manusia dilahirkan bukan hanya untuk memikirkan nasib dan kehidupan di akhirat saja, tetapi manusia juga memikirkan kehidupan di dunia ini. Manusia yang sebelumnya terbelenggu oleh dogma-dogma agama dan moral yang kaku serta kerdil, dirombak dengan menggunakan kemampuan nalar, kebebasan individual, dan tanggung jawab pribadi yang penuh untuk menjalani kehidupannya. Pemahaman pola pikir dan tingkah laku yang lama ini lalu dirombak dengan pola pikir dan tingkah laku yang baru. Wah, beranjak dari pembahasan istilah Renaissance, terdapat beberapa tokoh-tokoh terkenal pada masa Renaissance, seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Lorenzo Valla, Dante, Copernicus, Galileo, bahkan Machiavelli, yang mempelopori revolusi mental pada masa Renaissance ini. Mereka ingin kembali ke cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, bahkan merasakan suasana seperti kehidupan manusia Yunani dan Romawi klasik. Ketika manusia Renaissance harus memiliki cara pandang, pola pikir, dan tingkah laku seperti yang dilakukan Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, ataupun Julius Caesar. Lalu, kalian pasti penasaran kan, apa sih yang sebenarnya melandasi mereka untuk melakukan Renaissance pada masa itu? Jadi, dorongan yang paling kuat adalah keinginan untuk menonjolkan diri, entah itu dari segi keindahan jasmani ataupun kemampuan intelektual mereka. Keinginan itu biasanya mereka aplikasikan melalui berbagai hasil karya, seperti seni lukis, seni pahat, seni musik, arsitektur, bahkan ada juga yang di bidang politik. Yuk, kita lihat tentang proses kemunculan Renaissance. Pada abad ke-8 dan ke-9 permulaan kembali atau Renovation Klasik, ditandai dengan adanya pemulihan kembali atau kebangkitan kesusastraan, seni, dan arsitektur serta lembaga politik di Romawi oleh Charlemagne pada tahun 800-an. Teknik klasik yang masih tersimpan dan terawat pada perpustakaan biara lalu dipelajari oleh para sarjana seperti Lupus dan Verres. Kemudian
Kemudian mereka menyalin ke dalam bentuk manuskrip yang dihias dengan ilustrasi gambar klasik dan ditulis dengan huruf yang lebih jelas, yang selanjutnya akan ditiru oleh para humanis abad ke-15. Pada saat itu juga terdapat kebangkitan kembali dalam bidang arsitektur. Kebangkitan tersebut sangat membantu menjaga agar modern klasik dapat tetap hidup. Pada abad ke-12 menghasilkan banyak sekali kebangkitan, seperti kebangkitan ilmiah dan logika yang sering disebut skolatisme. Selain itu juga terdapat kebangkitan ekonomi sebagai hasil dari perang salib dan perluasan perbatasan yang kemudian meningkatkan perdagangan di Italia. Abad berikutnya terjadi kebangkitan kembali pada minat ilmu dan filsafat Yunani yang dipicu oleh kontak langsung dengan negara timur. Renaissance kemudian dimulai sekitar tahun 1300-an di Italia. Para seniman dan penulis buku di Italia mulai mempelajari kembali kesenian klasik dan peninggalan masa Yunani dan Romawi dengan harapan apa yang mereka pelajari dapat meningkatkan pemikiran untuk mencapai kejayaan peradaban. Pada tahun 1400-an, Renaissance mulai menyebar ke seluruh Eropa melalui para seniman yang kembali dari Italia dan membawa ide baru, lalu melahirkan cendekiawan dan pelopor pemikiran humanis di Eropa. Renaissance sendiri juga sering disebut sebagai kelahiran kembali atau kebangkitan karena perhatian besar terhadap kebudayaan klasik, Yunani dan Romawi, serta usaha untuk mempelajari, mencari, dan menghidupkan kembali kebudayaan tersebut. Sehingga terdapat banyak sekali kemiripan budaya antara zaman klasik dan zaman Renaissance, seperti kemiripan akan sifat rasionalisme, empirisme, dan individualisme. Sifat rasionalisme berarti masyarakat Eropa memandang penggunaan akal sehat adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran dan jawaban. Sedangkan empirisme adalah penggunaan pengalaman nyata sebagai jalan satu-satunya untuk menemukan kebenaran. Pandangan tersebut dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan atau bukti nyata atau pengalaman indrawi. Sedangkan individualisme adalah keyakinan bahwa individu manusia mampu mencapai prestasi yang besar. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, pasti di antara kalian mulai muncul pertanyaan, kenapa Renaissance munculnya di Italia? Kenapa tidak di Inggris, Jerman, Yunani, atau negara-negara besar lainnya? Nah, alasan Renaissance muncul di Italia dan bukan di tempat lain karena disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Italia merupakan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi, Italia merupakan pusat pemerintahan Kristen, dan Italia merupakan pintu gerbang perdagangan internasional Eropa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kehidupan agama yang menjadi sekulerisme. Ini merupakan dampak dari berkembangnya Renaissance di Eropa. Pada masa Renaissance menjadikan perkembangan paham sekuler menjadi menyebar luas. Dan pertanyaannya pasti mengapa sih bisa terjadi? Kemunculan paham sekulerisme biasanya dilatar belakangi oleh penolakan-penolakan, sedangkan di Eropa ini dilatar belakangi oleh penolakan dogma-dogma agama atau dari gereja yang cenderung menolak adanya rasionalitas dan pengetahuan. Para kaum rasionalis ditangkap oleh pihak gereja kemudian dihukum. Hal tersebut yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat terjadi pada abad pertengahan ini. Kondisi tersebut menimbulkan adanya kesadaran baru dalam pemikiran masyarakat untuk merubah kondisi saat itu. Masyarakat mulai melakukan protes di ranah sosial sampai ke kawasan biara. Lalu terjadilah reformasi Cluny yang menentang segala tindakan menyimpang yang dilakukan oleh kaum pendeta. Gerakan ini memicu semangat sekulerisme di dunia barat. Semenjak peristiwa tersebut, rakyat merasa bahwa urusan agama harus dipisahkan dengan urusan politik, bahkan pada urusan kehidupan masyarakat. Akibatnya, agama menjadi bidang yang sangat kecil dan terpisah dari urusan politik, sosial, dan sains. Selain itu, masyarakat yang menentang terhadap sistem agama mengalami kemajuan sains dan teknologi yang sangat pesat.
Dampak yang selanjutnya adalah perkembangan seni. Seiring dengan berjalannya waktu, para seniman mulai menambahkan ekspresi dan emosi pada karya yang dibuatnya, sehingga karya tersebut berkesan lebih hidup. Berbeda pada abad pertengahan, yang terlihat hanya dua dimensi dan tidak realistis, seperti tidak menyerupai aslinya, terlalu religius, dan memiliki lingkaran sinar di kepalanya, serta warna yang digunakan tidak terlalu tajam. Sementara pada masa Renaissance terlihat tiga dimensi seperti realistik, emosinya lebih jelas, dan warna-warna yang digunakan pun lebih cerah. Selain itu, pada seni patung dan dekoratif mengalami cukup banyak perkembangan. Seperti contohnya, pada patung karya Michelangelo Buonarroti yang memiliki judul Pietà, di dalam patung tersebut terlihat sosok jasad Yesus yang berada di pangkuan Bunda Maria. Lanjut, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh seni pada masa Renaissance. Pada bidang kesenian ini memang terjadi banyak sekali perubahan yang amat mendasar. Gerakan perubahan ini dimulai di kota Florence dan terus berkembang di kota tersebut. Gerakan ini sendiri terbagi menjadi 3 angkatan. Angkatan pertama yang dimulai pada awal abad ke-14 dipelopori oleh Giotto. Angkatan kedua dimulai pada awal abad ke-15 yang dipelopori oleh seorang pelukis bernama Masaccio dan pematung Donatello. Serta pada angkatan ketiga yang dimulai pada akhir abad ke-15 dan ke-16 dipelopori oleh seniman besar serba bisa yaitu Leonardo da Vinci dan Raffaello, hingga mencapai puncaknya pada masa Michelangelo. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh seni masa Renaissance secara lebih mendalam lagi. Masih penasaran tentang siapa sih itu Giotto, siapa Leonardo da Vinci, siapa itu Michelangelo, dan masih banyak lagi. Dan yang pertama kita bahas adalah Giotto. Giotto merupakan tokoh yang mengambil langkah pertama dengan merubah haluan dari dunia lambang ke gaya melukis membuat objek menjadi transparan. Dia merupakan orang pertama yang menguasai teknik dalam penggunaan perspektif mekanis dalam melukis. Dia juga orang yang pertama menunjukkan anatomi manusia di balik lipatan-lipatan kain penutup, serta bereksperimen tentang chiaroscuro. Di dalam melukis chiaroscuro merupakan cara melukis bayangan dengan maksud memberikan ketajaman pada bentuk-bentuk yang terkena bayangan. Gaya perspektif mekanis sendiri pertama kali ditemukan oleh arsitek Brunelleschi saat menelaah bangunan-bangunan kuno Romawi. Setelah itu, Giotto menerapkan gaya perspektif mekanis tersebut dalam lukisan-lukisannya. Hingga akhirnya gaya melukis ini akhirnya diturunkan ke Leonardo da Vinci yang akhirnya dia dapat menggunakan dua perspektif sekaligus dalam melukis lukisan Mona Lisa. Lalu kita akan membahas tentang pelukis pada abad 15 yang bernama Masaccio. Masaccio ini memperkenalkan aliran realisme di dalam lukisannya. Hal ini dapat dilihat pada lukisan Tritunggal Maha Kudus di gereja St. Maria Novella. Aliran ini tidak hanya diterapkan oleh pelukis, tapi juga oleh pemahat seperti Gioberti, yang terkenal dengan pahatannya di pintu gerbang gedung baptis Terratium milik keluarga Medici di kota Florence. Kecenderungan Masaccio dengan gaya realismenya ini terus dikembangkan oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-15 hingga lukisannya sangat mirip dengan objek yang dilukis. Gaya ini juga sering disebut naturalisme, sebab dalam alam konkret yang dilukis dapat dikatakan sama persis dengan hasil lukisannya. Nah, pada zaman Renaissance ini memang banyak sekali fenomena-fenomena baru yang menakjubkan. Dan para seniman mulai membuat dunia nyata dengan cat batu alam serta perunggu. Sejalan dengan keterampilan mereka, maka status sosial mereka pun juga terus naik dengan cepat. Berkat profesionalisme dan adanya perlindungan, serta jaminan keuangan yang melimpah dari keluarga-keluarga kaya, seperti keluarga Medici. Hingga pada abad ke-14, para seniman Renaissance mulai berkembang pesat. Mereka mulai bekerja dalam sistem gilda-gilda pengrajinan, seperti para pelukis, pemahat, dan lain-lain. Mereka bekerja sama menyelesaikan satu pesanan karya seni dari seorang pemesan dalam suatu sanggar yang besar. Nah, pada abad ke-15 ini, seniman mulai dianggap profesional. Pekerjaannya pun setara dengan dokter, bankir, dan pengacara. Seniman mulai dipandang terhormat oleh banyak orang, tetapi masih banyak orang tua yang melarang anaknya untuk memilih profesi sebagai seorang seniman. Contohnya, ayah dari Michelangelo,
yang seorang hakim di kota Florence. Ia dengan segala caranya melarang anaknya untuk menjadi seorang seniman. Hingga akhirnya Michelangelo ini mendapat desakan dan jaminan hidup dari keluarga Medici untuk masa depannya. Sang ayah pun akhirnya membiarkan dan memberikan izin untuk memilih jalan hidupnya sebagai seniman. Buat kalian semua yang telah menonton, maaf jika masih ada kesalahan kata. Sampai of Europe selanjutnya.